saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang kolaborasi. Kali ini mengenai modul 2.3 tentang praktik coaching. Kami dari kelompok 5 yaitu Pak Fana, Pak Sudirman, dan Ibu Handayani dalam penyelesaian tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching ini kami dibimbing oleh Ibu Fasilitator Ibu Siswanti Usman. Adapun latar belakang kegiatan coaching kali ini, Pak Sudirman adalah seorang guru IPA di kelas 7. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, dan ada juga murid yang sangat lemah dalam menerima pembelajaran yang beliau sampaikan. Adapun tujuan coaching kali ini yaitu Pak Dirman ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya yaitu Pak Fana agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan perhatian murid saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan membuat siswa lebih dapat memahami pembelajaran yang disampaikan dengan baik. Assalamualaikum Pak Fana, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Dirman, alhamdulillah baik. Pak Sudirman sendiri apa kabar? Baik Pak. Iya Pak, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu saja Pak Dirman. Berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Bapak harapkan? Alhamdulillah, iya Pak. Saya ingin nanti ini ke depannya saya menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak. Oh, begitu ya Pak. Tentu saja boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Bapak. Kalau boleh saya tahu, permasalahannya seperti apa ya Pak? Begini Pak, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya Pak. Nah, kalau begitu, kalau boleh tahu kira-kira penyebabnya dari beberapa murid Bapak ini kesulitan dalam memahami pembelajaran Bapak yang Bapak sampaikan itu kenapa ya? Iya Pak, sepertinya ada beberapa faktor ini Pak yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan belajar. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan penyebab hal ini terjadi? Iya, sudah saya pertanyakan kepada anak tersebut dan ada yang menjawab, anak itu belum sarapan Pak setiap pagi dari rumah, dan ada juga anak lainnya yang saya pertanyakan karena mereka memang memiliki pemahaman yang masih lambat Pak. Oh iya, begitu ya Pak. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Pak Dirman terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan? Harapan saya itu Pak, setidaknya anak-anak yang di dalam kelas setelah saya menerapkan pembelajaran itu mereka paham
dengan menjawab pertanyaan saya, Pak. Dan tidak hanya seperti dia melamun atau menggeleng saja gitu, Pak. Oh iya iya iya. Ya, yang paling tidak memberikan respon yang baik atau respon yang positif terhadap pembelajaran. Baik Pak, setelah Pak Dirma mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Bapak untuk mengatasinya? Iya, Pak. Terpikir oleh saya hal pertama yang akan saya lakukan, Pak, bagi murid yang tidak sarapan tadi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah dan akan menginformasikan kepada orang tua agar orang tua memberikan sarapan anak di rumah setiap pagi. Dan untuk anak yang memang dia memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih dari teman-temannya yang lainnya, Pak. Oh iya, baik Pak Dirma. Nah, itu rencana yang bagus. Menurut saya, di mana Pak Dirma mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan. Kalau untuk siswa yang agak lemah kan, Pak Dirma memberikan bimbingan lebih nih. Menurut Bapak, bimbingan seperti apa yang Bapak berikan? Oh iya, Pak. Bimbingan itu dapat saya berikan berupa latihan-latihan soal tentang pemahamannya setelah dipelajari. Mungkin diberikan latihan lagi lebih begitu, Pak Fana. Gitu ya, Pak. Tapi tetap bimbing terus ya, gitu ya. Iya, Pak. Dibimbing sampai selesai. Ya, sampai mereka bisa berarti Bapak ya, kapan Bapak akan melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya, Pak, tidak mengganggu ke teman-teman yang lain. Biasanya saya akan menerapkan sesudah pulang sekolah, Pak. Selesai pembelajaran tepatnya, Pak. Oh, begitu ya. Kemudian kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah Bapak ini? Apa yang akan Bapak terapkan nanti? Tentunya, Pak, saya akan melakukan secara kontinu, terus-menerus, dan konsisten, Pak, sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya itu, Pak. Oh, iya iya nih. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini tentu kepala sekolah yang akan membantu saya, kemudian juga dengan orang tua yang bekerja sama, dan tentunya rekan sejawat juga, Pak. Oh, saling berkolaborasi ya, Pak. Iya, Ya, Pak. untuk hasil yang lebih baik. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya? Oh iya, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua mereka, Pak, dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan, Pak. Oh, itu bagus sekali rencana Pak Dirman. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pelajaran, seperti yang Bapak sampaikan, akan terus komunikasi, menjadi komunikasi yang baik dengan para orang tua wali, kemudian Bapak juga memberikan bimbingan yang lebih pada yang membutuhkan. Begitu ya Pak? Iya, Baik Pak. Pak Dirman, dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana Bapak perasaan Bapak Dirman sekarang? Iya, Pak, alhamdulillah sedikit lega, Bapak, karena sudah berbagi cerita dengan Bapak dan mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya, Pak. Alhamdulillah kalau begitu Pak Dirman. Nah, ini saya rasa juga perbincangannya sungguh luar biasa ya. Dan saya harap Pak Dirman mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Pak Dirman. Iya, Pak. Insya Allah, Pak, saya akan semangat dan untuk membimbing murid-murid saya, Pak. Amin. Baik Pak Dirman, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup, Bapak, untuk masalah saya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak, Bapak, atas waktu yang sudah diberikan kepada saya.
Sama-sama Pak Dirman. Baik Pak Dirman, kalau begitu ada permasalahannya nanti ke depan yang ingin bertukar pikiran atau ingin mencari solusi, bisa kita sama-sama untuk mencarinya. Nah, kalau begitu saya mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi saya tunggu nanti di depannya, ke depannya ini seperti apa permasalahannya, apakah sudah bisa teratasi atau bagaimana. Iya. Baik Pak, siap Pak. Terima kasih. Oke. Jadi kira-kira refleksinya nggak ada ya, agak nervous ya Pak. Refleksi mungkin. Iya. Dari kita dulu Pak, yang coaching. Ya, kalau saya sebagai coach di sini ya, refleksi saya itu ini kan hal-hal baru bagi kita ya. Jadi tentu hal baru itu cukup ya membuat kita ini agak tegang, tapi selama berproses, artinya itu proses percakapan itu sudah bisa kita kuasai dengan baik atau apa sih, relax tentunya. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah inilah kegiatan seperti ini ya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan pembelajaran yang terbaik untuk kita ke depan sebagai guru di sekolah. Baik, kalau refleksi saya dari Koci, yaitu saya sangat merasa senang dan lega sudah bisa bertukar dan berdialog dengan Pak Panah dan menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan yang saya hadapi. Saya kira cukup Pak. Oke,